Persiapan Patrick Kluivert menjelang laga lanjutan ronde ketiga bisa dikatakan sangat baik. Pelatih asal Belanda ini mulai bekerja dengan melakukan belusukan di negeri Elizabeth mencari pemain-pemain keturunan dengan kualitas mumpuni. Nggak cuma mempersiapkan amunisi anyar, Kluivert juga menerapkan metode latihan keras agar taktiknya bisa berjalan baik. Sayangnya pelatih Australia justru meremehkan Kluivert bisa membawa kejayaan untuk skuad Garuda. Cetak Gol coba merangkum cara main Patrick Kluivert sebagai berikut. Pelatih yang keras ke pemainnya. Setelah ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia, kualitas Patrick Kluivert sudah diragukan publik tanah air. Pelatih asal Belanda ini dinilai masih belum pantas memimpin skuad pasukan merah putih. Alasannya, Kluivert punya rekam jejak yang buruk saat menjadi pelatih di berbagai klub. Contohnya saja saat melatih klub asal Turki yakni Adana Demirspor di tahun 2023 yang lalu. Dalam 20 pertandingan, Kluivert hanya bisa membawa Adana meraih 8 kemenangan saja. Gak heran manajemen cukup geram dan memecat sang pelatih di bulan Desember 2023. Artinya Kluivert hanya memimpin Adana kurang lebih selama 5 bulan saja. Sebelum melatih Adana, Kluivert juga sempat melatih timnas Curaçao selama 5 bulan di tahun 2021. Media Curaçao sangat heran dengan penunjukan Patrick Kluivert. @Curaçao Football One menuliskan jika Kluivert merupakan pelatih yang miskin taktik dan kerap kebingungan menerapkan taktiknya. Taktiknya buruk sekali. Selama pertandingan, para pemain tampak kebingungan. Kami hanya menang tipis menghadapi negara yang dihuni pemain semi profesional, tulis Curaçao Football One. Gak heran berbagai pihak menilai Kluivert gak bisa mengangkat prestasi timnas Indonesia. Bukannya kena mental, legenda Ajax Amsterdam ini justru berusaha memberikan yang terbaik. Buktinya Kluivert berjanji membawa skuad merah putih bermain ke Piala Dunia 2026. Padahal PSSI selaku federasi nggak membebankan target apapun kepada sang pelatih. Tujuan utama saya dalam 2 tahun pertama adalah lolos ke Piala Dunia dan mendapatkan 4 poin dari 2 pertandingan berikutnya, ujar Kluivert kepada awak media. Demi bisa memenuhi target tersebut, Kluivert menempa mental punggawa merah putih. Salah satunya memberikan metode latihan keras kepada anak-anak asuhnya. Dia pernah ketangkap kamera memarahi para pemain Adana Demirspor yang gak mengikuti instruksi latihannya. Meskipun begitu, Kluivert merupakan pelatih yang cukup hangat di luar lapangan. Menekankan pemain untuk bermain menyerang sejak menit awal. Selain keras kepada para pemain, Patrick Kluivert juga akan mengusung gaya main baru. Pelatih berumur 48 tahun ini diperkirakan akan membawa timnas Indonesia bermain lebih menyerang. Ex-pelatih timnas Curaçao ini dinilai akan menggunakan pakem 4-2-3-1 yang menjadi favorit Kluivert. Selain 4-2-3-1, Kluivert juga masih punya formasi alternatif andalan yakni 4-3-3. Taktik ini buktinya berhasil menyulap Adana Demirspor mencetak banyak gol di Liga Turki. Tercatat Kluivert mampu membawa klub asal kota Adana ini mencetak 41 gol dari 20 laga. Permainan total football khas Belanda ini diprediksi siap membawa skuad Garuda tampil menekan sejak awal. Dalam permainannya, sang pelatih menekankan untuk bermain lebih dinamis. Gaya ini tentunya menuntut para pemain untuk bisa menguasai pertandingan sejak peluit dibunyikan. Kekompakan tim sangat diperlukan dalam menjalankan taktik total football. Gak heran target pertama Kluivert adalah memperbaiki komunikasi antar lini yang sempat gak berjalan di era Sintayong. Dengan komunikasi yang kuat, hubungan antar lini diperkirakan bakal baik. Taktik Kluivert juga sangat berbeda dengan Sintayong yang lebih bermain defensif. Padahal Coach Shin sudah dimanjakan dengan komposisi skuad yang cukup mumpuni. Meminta pemain sayap untuk melebar. Dengan taktik total football tersebut, Eliano Reinders diprediksi bakal segera comeback.
Bek sayap kanan berusia 24 tahun itu punya berbagai atribut yang bisa dimanfaatkan oleh Kluivert. Salah satu kemampuan Eliano adalah kapasitasnya dalam membangun serangan. Pemain kelahiran Tampere ini punya kemampuan distribusi bola yang sangat baik. Selain itu, Eliano juga punya visi bermain mumpuni di atas rata-rata pemain lainnya. Aspek ini sudah terasa dalam diri Eliano berkat menimba ilmu selama bertahun-tahun di negeri kincir angin. Gak cuma itu, pemain kelahiran 2000 ini juga punya daya jelajah tinggi dalam menyisir sisi kanan lapangan. Atribut tersebut membuat Eli sangat cocok bermain sebagai bek kanan utama. Sebagai bek sayap, pemain PEC Zwolle ini akan langsung terhubung dengan winger di depannya. Nantinya winger tersebut akan bermain lebih melebar agar bisa menyuplai bola kepada striker di garis depan. Oleh Romeni dan Ragnar Oratmangun diprediksi bakal mengisi posisi tersebut. Terlebih lagi, Romeni juga kemungkinan besar sudah bisa memperkuat timnas Indonesia di bulan Maret nanti. Kedua nama tersebut bakal menjadi tandem Eliano sebagai poros serangan di sisi kanan. Mereka akan bahu-membahu memberikan umpan matang kepada Rafael Strijk yang berada di kotak penalti. Pasalnya, pemain yang dijuluki El Klemer ini diprediksi bakal menjadi andalan Kluivert sebagai ujung tombak utama. Pasalnya, Strijk punya segudang atribut yang cocok dengan skema total football. Strijk diketahui punya postur tubuh tinggi dan work rate yang bagus. Pemain 21 tahun ini nggak cuma diam berdiri menunggu bola di garis depan, tetapi juga hobi membantu pertahanan. Kebab mini frozen isi 10 piece ini bisa kamu dapetin mulai dari harga 15 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Patrick Kluivert mulai belusukan cari pemain. Sejumlah rencana taktik kali ini belum tentu bakal berjalan dengan mulus. Pasalnya, Patrick Kluivert masih beradaptasi mengenali karakter dan gaya bermain dari para punggawa Garuda. Sang pelatih mengaku masih buta atas peta kekuatan skuad merah putih. Namun, Kluivert merasa tertantang untuk membangun sistem bermain sesuai dengan kebutuhan tim. Sulit untuk menentukannya karena saya datang di tengah-tengah perjalanan. Jadi sangat menantang bagi saya untuk melihat apa yang kurang. Saya harus bekerja sama dengan tim. Kluivert pun tampak sangat antusias menjalani tugas sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Bersama dengan tim scouting, juru taktik kelahiran Amsterdam ini kabarnya tengah berada di Inggris. Kluivert dan tim scouting sedang belusukan ke negeri Raja Charles dan beberapa negara Eropa yang lainnya. Hal ini dilakukan demi melengkapi puzzle kekuatan pasukan merah putih. Kluivert disebut bakal segera memastikan nama keturunan Grade A untuk bergabung dengan skuad Garuda. Nama-nama itu antara lain ada Ian Maatsen, Pascal Strijk, dan Milan Manhoef. Sederet bintang Liga Inggris ini disebut semakin terbuka untuk pulang ke tanah air. Terlebih nama besar Kluivert bisa menjadi alasan penguat untuk Pascal Strijk dan kawan-kawan merapat ke timnas Indonesia. Apalagi peluang para pemain ini untuk dipanggil timnas pusat sangatlah tipis. Pasalnya persaingan di skuad Belanda saat ini teramat sulit untuk ditembus. Taktik yang diremehkan. Meskipun berbekal taktik menyerang dan pemain berkualitas, Patrick Kluivert tetap dipandang sebelah mata. Pelatih Australia yakni Tony Popovic menganggap sang pelatih nggak punya pengalaman. Dia belum punya banyak pengalaman sebagai pelatih, tetapi dia mungkin akan melihat situasi ini sebagai peluang untuk melakukan sesuatu yang spesial, ungkap Tony Popovic. Namun cibiran dari pelatih Australia itu disinyalir karena dendam pribadinya. Pasalnya Tony Popovic pernah dipermalukan oleh Kluivert saat masih menjadi pemain. Momen tersebut terjadi pada tahun 2004 saat keduanya bermain di Liga Inggris. Saat itu Patrick Kluivert membobol pertahanan Crystal Palace yang dijaga oleh Popovic. Sewaktu berkarir sebagai pemain, Patrick Kluivert merupakan pemain yang luar biasa. Terbukti ia sempat lama berada di level tertinggi dengan bermain bersama klub-klub top dunia. Itu ingatan saya sekilas tentang Patrick Kluivert, ungkap Tony Popovic. Media asal Tiongkok yakni Sohu juga menilai Kluivert bukanlah pelatih yang kompeten.
Sohu memprediksi timnas Indonesia nggak akan bisa lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dapatkan sepatu Adidas X Crazy Fast edisi khusus Lionel Messi dengan klik link di bawah ini. Itulah ulasan cara main Patrick Kluivert bersama tim nasional Indonesia. Bagaimana pendapatmu, akankah sang pelatih baru ini mampu mengantarkan skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.